Halo semuanya, apa kabar? Semuanya sehat-sehat aja ya? Oke, untuk kali ini kita akan bahas yaitu tentang metode ilmiah. Oke, di mana metode ilmiah ini teman-teman harus perlu tahu ya, ini gunanya kalau misalnya dalam praktikum atau misalnya nanti nih suatu saat teman-teman akan melakukan yang namanya penelitian atau misalnya lebih lanjut lagi untuk skripsi atau apa gitu dan juga untuk buat kayak kayak karya ilmiah. Teman-teman perlu tahu nih, apa sih metode ilmiah itu gitu ya. Oke, kita akan lanjut oh bentar. Biasanya metode ilmiah ini dipelajari di awalnya itu adalah di kelas 10. Oke, jadi awal dasar teman-teman menginjakkan kaki di kelas 10 yaitu yang namanya belajar kimia atau mungkin di biologi juga ada karena kan ini berhubungan dengan ilmu sains ya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Apa sih metode ilmiah itu gitu ya. Jadi metode ilmiah itu adalah proses berpikir. Oke, jadi bagaimana cara kita berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Oke, jadi bagaimana cara proses kita berpikir untuk memecahkan suatu masalah, yaitu secara sistematis. Oke, gini, sistematis di sini ini maksudnya adalah kita dapat menguraikan, merumuskan masalah itu dia secara teratur, logis, terus utuh, nggak sepotong-potong ya. Maksudnya kalau misalnya sepotong, itu nanti nggak sesuai dong dengan sainsnya. Dia harus lengkap semuanya. Jadi harus secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan teman-teman itu dapat menjelaskan sebab akibatnya. Kalau teman-teman cuma tahu sebabnya, akibatnya apa, nggak bisa gitu. Karena kan ini kita berhubungan dengan alam yang namanya sains, jadi teman-teman harus bisa membuktikan. Oke, dengan cara yang namanya metode ilmiah. Jadi secara sistematis dan juga dia harus terkontrol. Oke, jadi terkontrol di sini dia mempunyai batas waktunya. Jadi kita awasi proses yang kita lakukan ini terus dengan seimbang dengan pemeriksaan tertentu dan harus dikendalikan juga gitu. Oke, jadi metode ilmiah itu adalah proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan terkontrol. Oke, terus metode ilmiah ini dia itu harus memiliki yang namanya karakteristik. Oke, jadi suatu metode ilmiah yang namanya berhubungan dengan sains itu dia berhubungan atau memiliki eh, karakteristiknya yaitu yang pertama adalah kritis. Kalau kritis teman-teman pasti tahu dong arti kata kritis ya. Jadi kritis di sini itu adalah tidak mudah percaya. Maksudnya bukan mempercayai seorang di sini. Maksudnya itu adalah tidak mudah mempercayai berita-berita yang ada tanpa ada buktinya kayak gitu. Jadi nggak ngasal nangkap aja. Oh ini udah jelas benar nggak. Jadi harus perlu yang namanya penelitian. Itu kalau misalnya metode ilmiahnya. Jadi kritis di sini itu kita dalam merespons suatu berita tertentu atau suatu ilmu tertentu kita harus tahu dulu nih kebenarannya, benar atau enggak gitu. Terus ini juga analisis. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan metode ilmiah atau juga nanti ujung-ujungnya pergi ke lab, belajar di laboratorium, praktikum gitu. Jadi teman-teman harus dapat menganalisis apa yang teman-teman dilakukan di laboratorium atau misalnya teman-teman melakukan suatu praktikum, harus dapat menganalisisnya gitu. Oke, selanjutnya harus logis gini. Jadi yang namanya sains itu kan dia pasti ya. Jadi logis di sini maksudnya itu adalah harus masuk akal dan dapat diterima oleh banyak orang. Harus dapat diterima oleh akal pikiran manusia, begitu. Oke, itu karakteristik yang ketiga ya. Selanjutnya adalah karakteristik yang disebut dengan konseptual. Oke, jadi konseptual di sini itu yaitu secara terperinci. Jadi kita menjelaskannya itu terperinci, nggak misalnya nih udah jelasin A tapi nggak detail kayak gitu. Jadi harus terperinci, terus harus terencana dan matang ya. Jadi kalau misalnya cuma sepotong-potong doang, nggak clear, nggak matang gitu nggak bisa. Jadi dia harus matang dan juga harus mempunyai dasar teori yang kuat kayak gitu. Jadi nggak boleh sembarangan misalnya mengatakan, oh bahwa ini disebabkan oleh ini. Oh nggak bisa. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat itu nggak bisa. Oke. Terus selanjutnya itu yaitu memiliki karakteristik yaitu empiris. Empiris di sini yaitu berdasarkan pengalaman, oke. Berdasarkan pengalaman di sini yaitu misalnya, yaitu kita melakukan percobaan
percobaan atau pengalaman kita telah membaca yang itu teori-teorinya gitu, atau diperoleh dari penemuan oleh para ilmuwan kayak gitu. Jadi empiris di sini juga itu berdasarkan keadaan dalam kejadian nyata gitu. Jadi bukan dalam bayangan kita, bukan gitu ya. Jadi itu adalah pengertian dari metode ilmiah. Oke. Terus tahapan-tahapan dari metode ilmiah itu ada sekitar 7. Oke. Tahapan yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi kalau kita misalnya nih, teman-teman semua pasti bisa kalau misalnya ingin menjadi suatu ilmuwan atau ingin menemukan sesuatu hal gitu ya, atau misalnya teman-teman mendapatkan meneliti sesuatu untuk mendapatkan hak paten bisa aja. Oke. Tapi ini harus secara runtun, ada tahap-tahapannya. Yang biasanya sih tahapan yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Oke. Jadi masalah di sini itu dia masalahnya nih dapat kita dapatkan yaitu tanpa sengaja atau juga dengan pengamatan gejala-gejala. Misal gini, teman-teman misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, "Oh, saya pernah mengalami ini kayak gitu. Terus kenapa ini bisa ini terjadi gitu. Jadi teman-teman mengamati gejala-gejala yang ada, "Oh, ini saya akan teliti nih, ini kenapa bisa terjadi," kayak gitu. Jadi itu adalah masalah yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Tapi ada juga masalahnya itu tanpa sengaja gitu. Tanpa sengaja maksudnya di sini, jadi dia nggak mengalami gejala itu, tetapi dengan tanpa sengaja dia mengalaminya gitu. Jadi dia nggak tahu gejala-gejalanya begitu. Oke. Jadi masalah yang sudah ada tadi itu seterusnya yaitu dengan tahap yang kedua yaitu menyusun kerangka teorinya. Jadi menyusun kerangka teori di sini itu adalah kita memperoleh atau kita mencari informasi. Informasi yang mendukung apa sih jawaban dari masalah kita yang tadi gitu ya. Jadi informasi ini dia dapat berupa teori dan juga berupa fakta. Teori di sini yaitu berdasarkan mungkin pengalaman dari teori di sini adalah teori dari pengalaman-pengalaman ilmuwan yang sudah ada gitu. Yaitu kita peroleh dari buku-buku atau penelitian dari ilmuwan atau teman-teman sebelumnya dan juga fakta ini itu benar-benar terjadi kayak gitu. Itu informasi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita ini kayak gitu. Jadi teori atau fakta ini itu yang digunakan ya untuk menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kita rumuskan dulu masalahnya apa. Yang kedua yaitu kita menyusun kerangka teorinya atau bisa jadi ini yaitu kita mencari informasinya. Bisa melalui buku, bisa melalui search dari penelitian para ilmuwan yang dahulu kayak gitu. Tapi ingat ya, dia harus berupa fakta bukan berupa opini-opini kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, merumuskan hipotesis. Oke. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya hipotesis itu apa? Oke. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Oke. Tadi kan gini, kita merumuskan suatu masalah. Oke, kita udah ada masalah nih. Terus kita udah baca-baca teori-teorinya. Kira-kira apa sih jawaban masalah saya ini? Udah berdasarkan penelitian para ilmuwan, berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, dari yang udah kita baca ini, kita mendapatkan jawaban sementara kayak gitu. Tapi belum tentu itu benar kayak gitu. Jadi jawaban yang kita peroleh ini atau jawaban sementara ini yang disebut dengan hipotesis. Oke. Jadi ini yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis ini atau jawaban sementara ini itu perlu dengan pembuktian. Jadi perlu kita buktikan apakah jawaban yang udah kita peroleh dari membaca buku tadi atau beroleh dari penelitian ilmu yang tadi itu kita harus buktikan apakah itu benar atau enggak. Ada dua nih kalau hipotesis. Jadi hipotesisnya itu bisa benar atau bisa sama sekali salah. Kayak gitu. Kalau benar sih ya syukur. Kalau misalnya salah sih nggak masalah. Itu kan kita melalui proses-proses supaya kita dapat menelitinya lagi. Kayak gitu. Oke. Terus tahapan yang keempat yaitu eksperimen. Oke, tahapan yang keempat ini yaitu eksperimen di sini. Oke, kita bisa perolehnya yaitu ingat ya, tadi eksperimen itu adalah untuk menguji hipotesis yang kita buat tadi. Jadi kan kita udah buat hipotesisnya ya, kita udah buat jawaban sementaranya begitu. Oke, jadi melalui eksperimen ini kita melakukan yang namanya pengujian. Pengujian terhadap hipotesis yang udah kita
buat tadi, atau kita melakukan pengujian terhadap jawaban yang telah kita buat tadi, begitu. Jadi pengujiannya di sini itu bisa yaitu dengan cara menganalisis data atau juga dengan melakukan eksperimen. Oke. Jadi kalau misalnya menganalisis data, misal nih, kalau misalnya cuma data-data misalnya kalau tentang keuangan, bagaimana defisitnya, bagaimana eksplisitnya kayak gitu, itu bisa dianalisis data-datanya dari segi data-data keuangannya. Tetapi kalau misalnya di lab, kalau misalnya berhubungan dengan ilmu sains, otomatis kita harus praktikum kayak gitu. Jadi makanya di sini pengujiannya bisa dengan dua cara, yaitu dengan menganalisis data yang kita peroleh dari lingkungan. Oke, dan juga eksperimen. Oke, eksperimen di sini bukan berarti kita nggak menganalisis juga ya, tetap menganalisis, tetapi terlebih dahulu kita melakukan eksperimen dulu, gitu. Oke, jadi eksperimen itu dilakukan gunanya adalah untuk menguji hipotesis yang udah kita buat apakah dia udah benar atau tidak, gitu ya. Selanjutnya setelah melakukan eksperimen, kita menganalisis datanya. Oke, jadi kita mengolah atau menganalisis data yang kita peroleh dari informasi praktikum tadi atau informasi dan data hasil eksperimen tadi gitu. Ini kita olah dan kita analisis ya, informasi dan hasil eksperimen tadi itu dianalisis. Oke. Dan hasil analisisnya ini oke. Ini ingat ya, tadi kan hipotesisnya itu kita uji dengan eksperimen. Dengan eksperimen bisa juga dengan informasi atau data yang ada. Setelah itu kita analisis itu untuk membuktikan apakah hipotesis kita benar, gitu ya. Jadi yang hasilnya itu, yang dianalisis itu dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif. Oke. Kuantitatif di sini dia dapat berupa angka-angka. Sedangkan kalau kualitatif itu dia berupa kualitas. Kayak gitu. Jadi nggak berupa angka-angka, cuma berupa pernyataan. Begitu kalau dia kualitatif. Tetapi kalau dia kuantitatif, itu dia berupa angka-angka gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu yang keenam ya, yang menarik kesimpulan. Jadi setelah kita mengolah datanya, baru kita tarik deh kesimpulannya bagaimana. Apakah sesuai hipotesis yang kita buat tadi dengan hasil dari percobaan yang udah kita lakukan, kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulan di sini itu adalah setelah kita mengolah data dan menganalisis datanya ya. Jadi data yang kita peroleh kita analisis, yaitu sudah melakukan eksperimen, terus menganalisis data-datanya semuanya. Dari sini baru kita tahu bahwa yang namanya hipotesis yang kita buat itu benar atau salah, begitu ya. Terus tahapan yang terakhir. Oke. Yang terakhir sekali ini juga penting, oke, yaitu publikasi. Jadi publikasi di sini jadi kita memberitahukannya, oke. Publikasi ini dia dapat berupa laporan. Oke, laporannya itu dapat dua cara, yaitu dapat berupa produk atau tulisan. Produknya biasanya kalau dalam lab itu dia ada hasilnya, ada produknya yang dihasilkan. Atau misalnya dalam bentuk tulisan, misalnya bentuk dibuat dalam bentuk kayak skripsi, karya ilmiah, tesis kayak gitu. Itu dia dalam bentuknya dipublikasikannya. Atau juga nih para ilmuwan ya, kalau teman-teman pernah tahu atau misalnya pernah dengar juga, itu apa yang mereka dapatkan dari hasil praktikumnya mereka itu mereka publish supaya semua orang tahu. Bisa juga kalau misalnya kalau anak mahasiswa ya, dia kan publish-nya dalam bentuk jurnal, ya kan ada jurnal internasional atau nasional gitu. Jadi membuktikan bahwa dia itu udah melakukan suatu penelitian kayak gitu. Jadi ini loh hasil yang saya dapatkan kayak gitu. Jadi laporannya itu yang dia peroleh bisa dapat menghasilkan produk. Kalau misalnya anak teknik sih dia dapat menghasilkan suatu produk atau alat kayak gitu. Atau juga dia dapat menghasilkan suatu tulisan-tulisan kalau misalnya ilmu sains atau ilmu sosial juga bisa kayak gitu. Jadi produknya ini dalam bentuk laporan tulisan tadi itu disampaikan kepada masyarakat. Oke, masyarakat di sini bisa dengan mahasiswa yang lainnya ya, atau masyarakat umum gitu. Misalnya ini loh penelitian yang saya dapatkan gunanya untuk ekonominya seperti ini misalnya dalam bidang sosialnya seperti ini bahwa yang namanya tanggung jawab itu begini misal ya atau misalnya bekerja keras itu begini kayak gitu. Terus dari hasil penelitiannya diperoleh begitu dan itu tujuannya yang namanya penelitian itu gunanya adalah untuk mendapatkan manfaat. Jadi manfaatnya itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Oke. Jadi kalau misalnya ya gini,
Bukan berarti ya kalau misalnya kita melakukan penelitian dan penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis yang kita lakukan, itu tidak sesuai, misalnya salah, itu nggak salah. Teman-teman juga harus publish, oke? Juga harus dibuat dalam bentuk laporannya, oke? Tapi bukan dalam produk ya. Kalau produk jangan. Nanti misalnya dalam bentuk alat, itu nanti akan bahaya. Tapi kalau misalnya dalam penelitian, yaitu dalam bentuk tulisan, ada tulisannya, itu untuk membantu misalnya nih ada penelitian yang lain, oke, atau yang lainnya, itu pengen mengulang lagi atau mencoba apa sih salahnya penelitian yang sebelumnya gitu. Jadi itu dasar ilmuwan yang selanjutnya atau orang lain untuk memperolehnya atau hasilnya itu yang benarnya itu apa kayak gitu. Jadi jangan malu kalau misalnya hasil yang kita peroleh itu salah, nggak masalah. Kan kita udah melalui prosesnya. Ya kan? Kita udah melalui prosesnya, oh ternyata yang saya dapatkan ini, kayak gitu. Mungkin teman yang lain juga bisa sama, atau misalnya bisa lain juga, nggak masalah. Ingat loh, yang namanya para ilmuwan lain, Einstein di berapa kali percobaan, ya kan? Tetap sama, dia publish juga, maksudnya dia melakukan berulang kali, atau misalnya teman-teman nih mau berulang kali juga melakukannya nggak masalah, gitu. Jadi ingat yang namanya penelitian atau metode ilmiah ini, ingat tahap-tahapan yang tadi ya, yaitu pertama kita harus merumuskan masalah, yaitu masalah yang ada dalam lingkungan kita, menyusun kerangka teorinya, merumuskan hipotesis. Oke, yang keempat apa? Setelah hipotesis, kita melakukan penelitian atau eksperimen terhadap hipotesis yang kita lakukan. Apakah benar atau salah? Selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis datanya. Oke, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah publish. Oke, jadi demikian dulu untuk metode ilmiah ini. Semoga teman-teman mengerti ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut lomba karya ilmiah, atau teman-teman ada yang mau melakukan penelitian, nggak masalah ya. Semua orang berhak untuk menjadi peneliti atau mendapatkan sesuatu yang baru. Semua orang mempunyai hak itu. Dan mungkin salah satu dari teman-teman yang mendengar ini ada yang akan mempunyai hak paten. Itu kita nggak tahu gitu ya. Oke, dibikin dulu penjelasan tentang metode ilmiah ini. Oke, tetap semangat yang namanya belajar, jangan pernah malas begitu, oke? Dan jangan lupa juga please subscribe, oke ya, dengan nama channelnya Lia NGL. Dan jangan lupa nih, di website ini banyak nih soal-soal sama teori-teorinya juga. Kalau teman-teman perlu ya, kalau misalnya untuk latihan gitu loh, untuk memantapkan, oh apa yang sudah pelajari itu benar atau enggak, kayak gitu. Oke, demikian dulu, terima kasih.